Sorotan Publik.com hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berita penuh warna, berimbang, teraktual, terpercaya, mengupas fakta, tajam dan integritas. Masker dulu. Nah, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita datang sore jam 4 sore. Kita menunggu sudah hampir 4 jam. 5 jam kalau tidak salah ini hari. Kami meminta salinan, turunan salinan BAP kami tidak diberikan. Lagi-lagi Rifai melakukan pembohongan. Berulang-ulang mereka lakukan di hadapan Pak Kapolres Tabes juga, dia mengulang-ulang juga pembohongan di hadapan Pak Kapolres Tabes, Pak Arya. Jadi saya cuma mengingatkan kepada saudara Pak Rifai, tidak sepantas mereka akan duduk di Polres Tabes Pamekasan sebagai kanit. Mereka adalah biang dari segala perusuhan yang ada di dalam persoalan saya. Tolong bilang juga Pak. Ya, jadi tadi ini kami datang mendampingi klien kami ya, Pak Ishak Hamsa untuk meminta turunan BAP-nya ya. Ya, mereka katakan bahwa BAP sudah diberikan, tapi kami minta turunan BAP. Berdasarkan pasal 72 KUHP, turunan BAP atas permintaan tersangka atau kuasa hukumnya wajib diberikan. Nah, kemudian kami meminta, terus disampaikan sama Pak Kanit bahwa harus menyurat dulu. Saya katakan tidak perlu menyurat, karena pasal 72 KUHP itu tidak perlu menyurat atas permintaan. Permintaan kami sudah berhadapan begini, apa salahnya kalau langsung diberikan? Kenapa mempersulit barang-barang yang harus yang seyogyanya bisa dijalankan, dipermudah? Kenapa harus dipersulit? Ya, saya sampaikan begitu. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa saya kembali ke Edwin agar supaya Edwin memprint turunan berita acara, tapi disampaikan harus ada izin. Saya tidak perlu minta izin, sebab pasal 72 KUHP itu tidak perlu diberikan izin. Cukup permintaan langsung diberikan, itu hak tersangka. Tidak perlu ada izin sana, izin sini, itu tidak perlu. Makanya saya tolak untuk minta izin, karena itu hak tersangka. Hak klien saya, hak tersangka atau diminta oleh tersangka atau penasihat hukumnya itu. Jadi saya menolak untuk meminta izin sana sini. Itu, seperti itu tadi. Jadi saya tambahkan lagi, perihal di hadapan Pak Kapolres kemarin, Pak Rifai, dia sangat berbohong mengatakan bahwa barang ini adalah barang yang dikatakan perdata itu kalah. Sedangkan Pak Kapolres sendiri setelah melihat data yang kami perlihatkan bahwa ini, dia sendiri mengatakan bahwa ini adalah NO. Dia berbohong lagi di hadapan Pak Arya ke Pak Kapolres Tabes. Jadi berulang mereka lakukan ini. Pak Kanit ini memang biang kerok di dalam persoalan ini. Pak Kanit kalau tidak lengser di Polres Tabes ini makin merajalela, karena induk-induk di dalam organisasi Kanit 2 ini memang mereka lah mengatur memerintahkan. Tadi sudah menjanji mau memberi, tetapi diulang lagi, malah sampai pengacara saya ini dibohongi lagi. Bilang tunggu nanti saya sampaikan ke Pak Kasat. Rupanya sampai di situ bukan bahasanya yang dia komitmenkan tadi di hadapan penyampaiannya bahwa dia mau ketemu sama Pak Kasat, tetapi penyampaiannya ke Pak Edwin Sabunga. Kan kurang ajar sekali mereka ini. Jadi sebagai lawyernya Pak Ishak ini, Ibu Mary akan menempuh langkah-langkah apa? Ya, kami tekanlah, kami tuntutlah turunan berita acara pemeriksaan itu wajib diberikan. Kan kami sudah meminta pasal 72 KUHP itu atas permintaan. Kami sudah minta, tidak perlu ada permintaan tertulis. Kalaupun harus ada lisan, ya kenapa harus dipersulit lagi dengan harus ada tertulis? Itu namanya diperumit. Mesti ulur beberapa hari. Saat ini kami berhadapan. Tadi saya katakan di depannya Kanit, saya berhadapan. Pak, tidak perlu saya ada surat lagi. Kita sudah berhadapan. Tolong diberikan. Itu hak tersangka. Tanpa harus izin sana, izin sini. Kami tekan harus diberikan turunan berita acara pemeriksaan. Karena yang ada diberikan kepada penasihat hukum terdahulu hanyalah BAP-nya dan bukan turunan berita acaranya. Kami minta turunan berita acara itu lengkap demi kepentingan klien kami, demi untuk kepentingan pembelaan klien kami nantinya. Mungkin seperti itu. Jadi saya tambahkan lagi, Waprop Kanit Pak Irwan, mohon saya beritakan kembali lagi ini. Ini hari tadi saya bertemu Pak Rifai dan modus yang mereka lakukan seperti ini lagi kembali. Jadi Waprop sekarang sudah ada penanganannya dan artinya BAP saya kembali ditinjau kembali bahwa mereka sudah ditemukan lagi pelanggaran ini. Pelanggaran yang sangat-sangat fatal mereka lakukan. Mengobor ke sana kemari kami untuk meminta turunan salinan BAP. Jadi temuan-temuan Waprop sekarang ini saya akan memperkuat lagi kembali. Besok mohon izin Pak Sulham, kami akan kembali terus meminta kepada Pak Rifai ini salinan turunan. Karena di salinan turunan itu mereka yang bertanggung jawab di dalam penangkapan saya itu, mereka tertuan di dalam salinan turunan itu.
memberikan keterangan palsu. Jadi saya coba ingatkan Pak Sulam, mohon maaf Pak Sulam, saya minta ketegasannya. Saya minta ketegasannya. Tangkap mereka ini yang ada di dalam. Sudah wapropnya sudah status menjadi tersangka. Jadi dari terduga menjadi tersangka hasil waprop kemarin ini, saya minta novum ini menjadi tambahan untuk persidangan kode etik. Demikian. Jadi ada satu saya mau tambahkan ya. Tadi saya sempat bicara di dalam, di depannya Edwin Sabunga. Pak Edwin, ya, kenapa harus dipersulit hal yang bisa dilaksanakan dengan mudah, ya? Makanya selama ini sekian banyak orang itu datang berkuar-kuar mengunjuk rasa. Sebab apa? Sebab penyelesaian di dalam itu tidak pernah ada. Kalau ada orang tidak mungkin terjun untuk melakukan aksi demonstrasi dan lain-lain. Sekarang saya rasakan di depan kamu sendiri. Di depan kamu sendiri saya minta turunan BAP itu harus kamu printkan. Itu wajib, itu kewajiban dan itu hak kami selaku pihak tersangka atau penasihat hukumnya, ya kan? Tetapi itu tidak dilaksanakan. Minta izin, diarahkan untuk minta izin. Saya tidak perlu minta izin, sebab pasal 72 KUHP itu tidak ada mengatakan harus izin sana, izin sini. Demi kepentingan hukum pembelaan klien saya, klien kami, itu wajib diberikan tanpa harus ada izin tertulis, permintaan izin sana, izin ini, atau secara tertulis atau secara lisan. Intinya permintaan, saya sudah meminta secara lisan, face to face tadi dengan Pak Kanit Rifai. Tetapi dikatakan harus ada izin dari sini. Tidak perlu Pak, kita sudah berhadapan, itu harus diberikan. Dan jangan mempersulit hal yang mudah. Saya bilang seperti itu ya. Makanya selama ini kenapa orang banyak seperti ini, yaitu orang banyak artinya datang melakukan unjuk rasa karena di dalam itu ya seperti itu. Cobalah kita introspeksi diri kita. Mungkin seperti ini institusi yang harus kita, institusi lembaga hukum yang memang harus mengintrospeksi kelembagaan ini. Mungkin seperti itu ya, supaya memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan di luar sana. Mungkin seperti itu. Sedikit lagi Bu Lawyer, apakah Ibu tidak ada rencana untuk kenal dengan Bapak Kapolres Tabes sendiri? Saya tidak perlu. Itu tidak ada urusan di situ. Ya, untuk apa saya melapor itu? Itu sudah hak daripada tersangka atau penasihat hukumnya. Saya katakan lagi, tidak perlu ada izin sana, tidak perlu saya bertemu ini. Itu hak. Ketika kami meminta itu harus langsung diberikan. Ya, kita ini penegak hukum, aparat penegak hukum. Kita yang lebih duluan harus menegakkan hukum itu. Di situ pasal 72 saya kembali lagi ke pasal 72 saya tekankan. Pasal 72 sudah mengatakan atas permintaan tanpa harus ada izin sana, izin sini, itu tidak perlu. Apalagi mau ketemu, tidak perlu mau ketemu Kapolres, itu sudah harus tahu itu. Dan saya himbau setelah melihat ini, tolong didisiplinkan anggota yang model-model seperti ini, yang tidak memberikan pelayanannya yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Kan malu rasanya kalau masyarakat pencari keadilan mesti ribut di dalam sana. Padahal hal yang sepele sebenarnya sudah bisa kita selesaikan dengan face to face seperti itu. Ya, jadi saya tidak perlu minta izin sana, bertemu sini. Saya tidak perlu membuat surat face to face. Sudah saya minta tadi, tapi itu tidak dilaksanakan. Seperti itu. Jadi tabe Pak Ishak bersama lawyernya, kan kasus Bapak ini sudah 2 kali mengadakan aksi unjuk rasa di Mapolda Sulsel. Apakah akan ada aksi lanjutan lagi? Pasti akan kami tekan, yang akan tekan. Kalaupun dikatakan mereka harus pembersihan ini, Kanit 2 ini, tidak boleh biar terparkir lagi nih Kanit Rifai ini. Baik pun panitnya, mereka masih terparkir di sini. Jadi saya minta kepada Bapak Kapolda, bersihkan unit 2 Tahban Polrestabes Makassar. Kalau masih tetap mereka ini, yakin dan pasti tidak akan selesai urusan perkara orang yang ada di unit 2 bagian Tahban. Demikian.